Scary Night Radio, selamat malam Sobat Horor, bareng lagi sama gue Laras di Malam Mencekam di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. So, ikutin terus Chemistry di Scary Night Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Oke Sobat Horor, kali ini gue akan menceritakan cerita horor dari tweet Twitternya @cerita_kamu_ yang berjudul Rahasia Pohon Beringin Alas Purwo di Balik Daun Rindang. Di tengah kegelapan yang mencekam, Alas Purwo, hutan lebat di Banyuwangi, menyimpan segudang misteri yang tak terungkap. Di sana, terdapat pohon beringin raksasa yang berdiri tegak sejak zaman purbakala. Pohon itu menjadi pusat perhatian banyak peneliti. Namun, tak seorang pun yang tahu rahasia yang tersembunyi di balik dedaunan rindangnya. Cerita ini mengisahkan seorang mahasiswa bernama Arya, seorang pemuda pemberani yang tengah mengejar gelar sarjana biologi. Dia telah mendengar berbagai kisah misteri tentang Alas Purwo, tetapi rasa penasaran dan hasratnya untuk mengungkapkan rahasia pohon beringin itu tak terbendung lagi. Sejak tiba di Banyuwangi, Arya telah menghabiskan berhari-hari berjalan-jalan melalui hutan yang berlampir kabut tebal, mencari jejak-jejak yang mungkin membawanya ke pohon beringin raksasa itu. Hari itu, ketika matahari mencapai puncaknya, Arya melanjutkan pencariannya. Dia telah melintasi sungai, menjelajahi gua, meneliti tumbuhan langka. Namun, tidak ada yang sebanding dengan tekadnya untuk menemukan pohon beringin yang konon berusia lebih dari 1000 tahun itu. Saat matahari mulai terbenam, Arya tiba di suatu tempat yang begitu terpencil. Hutan semakin gelap dan suara-suara misterius berkumandang di sekitarnya. Dia merasa berada di tempat yang tepat. Pohon-pohon beringin yang telah berdiri sejak zaman purbakala menjulang di sana, dan satu di antaranya terlihat jauh lebih besar dan tua daripada yang lain. Langkah Arya semakin hati-hati ketika dia mendekati pohon itu. Dalam cahaya samar matahari yang hampir tenggelam, dia melihat dahan-dahan besar yang menjulur turun hingga ke tanah, mengelilingi pangkal pohon. Ledakannya yang lebat membuat suasana semakin menyeramkan. Arya menghampiri pohon tersebut dengan penasaran, kagum yang mendalam. Namun, ketika tangannya menyentuh batang pohon yang berusia ribuan tahun itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pohon itu seolah hidup, dan Arya bisa merasakan getaran aneh yang datang dari dalamnya. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah cahaya hijau terang menyelubungi pohon tersebut, memantulkan bayangan menyeramkan di sekitarnya. Arya mencoba untuk mundur, tapi kaki dan tangannya terasa terpaku pada tanah. Dia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya dan kecemasan mulai merayap dalam benaknya. Cahaya hijau semakin terang dari dalam pohon itu, muncullah sosok yang tak terlukiskan dalam kata-kata. Sosok itu berwujud manusia dengan bulu lebat dan berotot. Muncul dari dalam pohon beringin. Matanya memancarkan kemarahan yang mendalam, dan rambutnya yang panjang menggeliat seperti api. Ini adalah sosok genderuwo, hantu berwujud manusia yang dihuni oleh roh jahat. "Siapa yang berani mengganggu kediamanku?" desisnya dengan suara yang menusuk jiwa. Arya yang kini tidak bisa bergerak meraka kehilangan kata-kata.
Matanya terbelalak saat dia memandang sosok menyeramkan itu. Tubuhnya terasa kaku dan nafasnya tercekat oleh ketakutan yang melanda. Genderuwo itu semakin marah dengan tangan berototnya yang seperti cakar menyerang Arya dengan kecepatan yang menakutkan. Arya mencoba berteriak minta tolong, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya yang kering. Dia merasa sakit yang tak terbayangkan saat cakaran tajam merobek dada, leher, dan perutnya. Ketika itu selesai dengan perbuatan genderuwo, Arya terjatuh ke tanah dengan luka menganga yang mengerikan. Darah mengalir deras dan mata Arya yang semakin redup akhirnya terpejam untuk selamanya. Di balik dedaunan rindang pohon beringin alas purwo, terdengarlah tawa misterius yang memenuhi malam yang sunyi. Kini, rahasia pohon itu telah memakan korban lagi. Keesokan harinya, suasana di alas purwo terasa begitu sunyi dan hening seperti biasa. Burung-burung berkicau di pohon, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, misteri yang tersembunyi di balik dedaunan rindang pohon beringin itu tetap mengintai, siap memangsa siapapun yang berani mendekat. Saat berita mengenai hilangnya Arya mencuat, kegemparan melanda Banyuwangi. Orang-orang mulai menduga-duga apa yang telah terjadi. Tapi tak ada yang tahu persis. Beberapa orang mencurigai bahwa alas purwo memang memiliki aura yang misterius dan berbahaya. Sedangkan yang lain meyakini bahwa ada makhluk halus yang menghuni hutan tersebut. Kabar kematian Arya pun akhirnya mencapai telinga Pak Agus, seorang penduduk setempat yang tinggal dekat dengan alas purwo. Pak Agus adalah seorang pendeta yang dikenal karena memiliki pengetahuan luas tentang kepercayaan dan mitos-mitos tradisional yang berkembang di daerah itu. Dia tahu bahwa ada banyak cerita tentang makhluk halus yang dianggap sebagai penjaga atau roh pelindung di dalam hutan tersebut. Pak Agus merasa bertanggung jawab untuk mengungkap misteri yang terkait dengan pohon beringin itu. Dia merasa bahwa hanya dengan melakukan ritual khusus, dia dapat mengungkap keberadaan genderuwo dan mencoba menenangkan roh jahat tersebut. Tanpa ragu, Pak Agus memutuskan untuk memulai perjalanan menuju pohon beringin alas purwo. Pak Agus mempersiapkan diri untuk perjalanan yang berat. Dia merasa perlu membawa beberapa barang yang diyakini akan membantu dalam melakukan ritual kuno untuk mengusir genderuwo. Beberapa sahabatnya yang juga memiliki pengetahuan tentang ilmu spiritual dan kepercayaan tradisional turut serta dalam perjalanan ini. Saat matahari mulai tenggelam, rombongan mereka memasuki alas purwo dengan hati yang mendebar-debar. Mereka tahu bahwa perjalanan yang penuh dengan kegelapan, baik harfiah maupun figuratif. Saat matahari mulai tenggelam, rombongan mereka memasuki alas purwo dengan hati yang berdebar-debar. Mereka tahu bahwa perjalanan yang penuh dengan kegelapan, baik harfiah maupun figur arif. Suasana semakin terasa mencekam ketika mereka mendekati pohon beringin yang telah menjadi saksi bisu atas kematian Arya. Pak Agus memimpin ritual dengan doa-doa kuno yang terpatri dalam kepercayaan tradisional mereka. Dalam keheningan malam yang sunyi, bunyi-bunyi ritual dan nyanyian khusus mengisi udara. Cahaya dari lilin-lilin yang dinyalakan oleh mereka memberikan tanda-tanda kehidupan di tengah kegelapan hutan yang menyeramkan. Ketika ritual mencapai puncaknya, mereka melihat sesuatu yang tak terduga. Dari balik dedaunan pohon beringin, genderuwo muncul. Namun kali ini, sosok itu terlihat kurang marah dan lebih tenang. Cahaya dari lilin-lilin mengungkap wajah yang penuh teka-teki. Sosok itu tidak lagi menyerang,
melainkan mengamati dengan seksama. Pak Agus menghampiri dengan langkah yang hati-hati dan mengucap kata-kata berbahasa kuno yang hanya dimengerti oleh mereka yang memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam. Sosok itu mulai berbicara, mengungkapkan bahwa dia adalah penjaga pohon beringin ini sejak ribuan tahun yang lalu. Dia mengaku marah karena banyak orang yang datang dan mengganggunya tanpa menghormati roh pohon itu. Saat itu, Pak Agus dan rombongan menyadari bahwa mereka harus mencari jalan untuk menghormati pohon beringin ini dan penjaganya. Mereka berjanji untuk merawat hutan Alas Purwo dengan lebih baik dan mengadakan upacara-upacara khusus sebagai tanda penghargaan terhadap makhluk-makhluk yang mendiami hutan itu. Setelah peristiwa itu, Alas Purwo mendapatkan perhatian lebih besar dari para peneliti, pecinta alam, dan penduduk setempat. Upacara-upacara khusus diadakan secara rutin. Hutan itu pun mulai pulih dan kembali ke dalam harmoni alamnya. Arya, meskipun telah tiada, menjadi pionir dalam memulihkan harmoni antara manusia dan makhluk halus di Alas Purwo. Alas Purwo tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, tetapi tempat yang dihormati dan dijaga oleh semua yang mengunjunginya. Keindahan alam dan misteri yang ada di dalamnya tetap terjaga. Namun, kini mereka hidup berdampingan dalam kedamaian. Oke guys, sekian cerita horor dan misteri kali ini. Semoga bisa menemani kalian di malam mencekam kali ini. Terima kasih sobat horor yang sudah mendengarkan Scary Night Radio. Kalau kalian suka dengan cerita horor kami, silahkan klik like, jangan lupa komen cerita apa yang bisa aku ceritain untuk menemani malam mencekam kalian. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, biar kalian tahu kalau kami upload cerita terbaru. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tahu cerita-cerita horor dan membuat bulu kuduk merinding dari channel ini. See you next story guys, thank you.